Ya baik, selamat pagi Sobat Terkasih dimanapun berada. Masih Anda setia bersama kami di sini di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station. Dan hari ini Rabu 9 Maret 2016 ada mujizat pendewasaan hadir menyapa Anda untuk kesempatan hari ini. Yang pasti kami hadir menemani Sobat Terkasih sampai nanti di jam 12 siang. Untuk Anda yang ingin berinteraksi, tentunya kami tunggu di 0271 735 792. Di studio juga sudah hadir Bapak Evangelis Asenso Hendra yang siap menyapa Anda Sobat Terkasih untuk kesempatan pagi ini. Dan sebelum beliau menyapa Sobat Terkasih, Bayu akan informasikan dulu ini untuk Anda bahwasanya malam nanti pada 9 Maret 2016 ada persekutuan doa mujizat pendewasaan di lantai 2 Ramayana Resto jam 18.30 sampai dengan selesai ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin berkonsultasi pastinya usai persekutuan doa ya, bisa Anda dilayani. Baik Sobat Terkasih dimanapun berada, saya sapa Pak Asen langsung nih untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Asen. Selamat pagi Mbak Bayu dan selamat pagi para pengubah kehidupan semua yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Iya, dan apa kabar nih Pak? Sehat? Sehat, walaupun banyak orang sekarang musimnya kena batuk dan pilek. Iya betul, tapi Pak Asen selalu sehat nih kayaknya. Iya, kan kata Tuhan hati yang gembira adalah obat. Tergantung sekarang. Memang katanya kan apa kalau musim hujan itu gampang kena virus flu. Tapi kan kalau kita bergembiranya lebih, tentu saja virusnya kalah. Oke, gitu ya Pak ya. Yaudah. Kalau Anda Sobat Terkasih lagi bersedih, jangan bersedih nih, Pak Asen memberikan tips kalau hati yang gembira adalah memang obat paling mujarab gitu ya. Bersukacitalah senantiasa begitu. Baik Pak Asen, langsung saja seperti biasa firman Tuhan pagi ini akan disampaikan sebelum nanti kita bersama-sama menerima phone sharing dari Sobat Terkasih. Baik, para pengubah kehidupan sekalian yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siap hidupnya untuk dibersihkan, siap bagian-bagian yang tidak berkenan untuk disingkirkan, bagian-bagian yang keras untuk dihancurkan. Ya, selamat pagi, shalom. Di pagi ini, di sesi ini kita mau belajar beberapa hal daripada kebenaran firman Tuhan. Kayak hal-hal yang kelihatannya kita sudah tahu. Hal-hal yang kelihatannya ya anehnya kalau kita perhatikan para pengubah kehidupan. Manusia tahu berbuat baik, manusia tahu apa yang baik. Ya, tetapi semua kita punya keterbatasan untuk bisa tetap melakukan yang baik. Mungkin ada saatnya kita bisa baik, ya, bisa ramah, bisa perkataan kita bisa teratur nadanya, tapi akan ada juga saatnya ketika kita menjadi pemarah, perkataan kita tidak lagi menunjukkan sikap ramah, ya, tetapi hanya sikap katakanlah kasar dan lain-lain. Ya. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan, ya, yang diambil daripada 1 Petrus pasal 3 ayat ke-15. Ayat yang saya yakin kalau kita sudah suka baca firman Tuhan, kita sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan untuk punya waktu membaca firman, bukan hanya ya nanti saya baca firman waktu saya ke gereja. Karena saya tidak sekolah teologi, karena saya tidak ngerti kebenaran, karena kalau saya baca pun saya tidak ngerti, jadi percuma. Lebih baik saya tidak baca, saya hanya dengar saja. Nah ini masalahnya, tentu saja kasus ini seperti seorang murid yang bilang, biar guru saja yang ngajar. Terus apa, saya kan tidak cita-cita jadi guru, ngapain saya belajar sungguh-sungguh, ngapain saya jadi pinter, saya cuma kepingin jadi orang kaya. Nah ini yang jadi repot ya. Jadi para pengubah kehidupan, kita akan langsung kepada pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15, demikian bunyinya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada setiap waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, tadi pagi saya berdoa untuk apa yang saya harus sampaikan. Ya, tentu saja mungkin ada yang berharap, Pak, coba khotbah tentang gerhana. Ya, saya tidak digerakkan khotbah tentang gerhana. Ya, karena itu hanya terjadinya beberapa menit saja. Ya, terus apa mungkin Pak sudah tanda kiamat lah, dari ratusan tahun, dari ribuan tahun sudah banyak sekali gerhana terjadi, belum kiamat kok. Ya, bahkan beberapa hari lalu saya baca di salah satu surat kabar, itu ditemukan di salah satu candi ada ukiran tentang gerhana, dan itu candi diperkirakan dibangun pada abad ke-10, jadi sudah 1000 tahun yang lalu.
Ya, belum kiamat juga. Jadi kalau ada yang bilang mulai khotbah, wah ini sudah siap-siap siap-siap mau kiamat. Ya, kita tahu tidak semudah itu, karena tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Ya, salah satunya jelas Tuhan Yesus katakan akan ada gempa di mana-mana. Berarti daerah-daerah yang selama ini aman, daerah yang selama ini mungkin tidak pernah tercatat atau belum ditemukan catatannya akan mengalami gempa, akan ditimpa gempa. Ya, dan itu akan menjadi semakin keras dan frekuensinya akan semakin sangat amat sering terjadi. Ya, kemudian juga tandanya bahwa Injil akan diberitakan kepada seluruh umat manusia. Ya, ada suku-suku yang belum terjangkau kita tahu, dan tentu saja Tuhan belum siap datang karena hal itu. Kemudian ketiga, ada lagi bahwa gereja harus dipulihkan. Ya, gereja harus dipulihkan. Bahkan menurut seorang hamba Tuhan, ya, Brian Bellis katakan bahwa gereja harus dipulihkan dalam bentuk orang-orang kemudian harus dipulihkan bisa mendengarkan suara Tuhan sendiri. Orang-orang dipulihkan untuk bisa mendengar sendiri, bukan ikut-ikut ibadah. Ya, gereja bukan hanya menjadi kumpulan orang yang berkumpul di satu ruangan, nyanyi, memuji, kemudian mendengarkan khotbah. Tapi setiap orang menjadi gereja. Yaitu ada beberapa hal. Jadi saya tidak bahas, kita sedang tidak membahas tentang akhir zaman atau eskatologi, tapi kita akan membahas apa yang ditaruh di hati saya untuk disampaikan. Para pengubah kehidupan kita lihat ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, sepertinya ayat ini, ya kita bilang ayat ini, oh sudah saya lakukan. Saya memang mengakui Kristus sebagai Tuhan. Ketika saya jadi orang Kristen, saya mengakui dia sebagai Tuhan. Dia bukan hanya seorang nabi, tetapi dia Tuhan. Kita mungkin merasa kita sudah memperlakukan Tuhan, kita sudah memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, kita sudah menerima dia sebagai Tuhan. Tetapi kita lihat di sini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, pertanyaannya, kuduskanlah Kristus, berarti Kristus ini tidak kudus gitu kah? Sehingga Alkitab perlu menulisnya. Kalau kita lihat, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, berarti apa? Ya, kudus berasal dari kata kados. Ya, dalam bahasa Ibrani itu kados artinya apa? Yang terpisah, atau yang dipisahkan, atau yang berdiri sendiri. Nah, maksudnya ketika Tuhan katakan kuduskanlah Kristus, ya, seringkali kita tidak sadari bahwa kita ini sering mencampur Kristus di dalam hidup kita dengan kehendak kita. Misalnya, kita ingin sukses, kita bilang dalam nama Yesus saya klaim kesuksesan. Dalam nama Yesus, kita mencampur Yesus dengan ambisi, kita mencampur Yesus dengan obsesi, kita mencampur Yesus dengan keinginan kita. Kita lihat di sini, kalau dengan sangat sederhana Tuhan katakan di firman-Nya, kuduskanlah Kristus, berarti apa? Kita harus membuat pemisahan mana yang merupakan kehendak kita, mana yang merupakan karakter kita, mana yang merupakan maunya kita, mana yang merupakan keputusan kita. Contohnya, seorang bapak seringkali mencampur adukan Kristus di dalam hidupnya dengan pribadinya. Misalnya, ketika istrinya membantah, ketika anaknya mungkin tidak melakukan seperti yang dia mau, maka dia akan mengklaim, hormati orang tuamu. Nah, padahal mungkin si bapak yang kurang bijaksana. Kenapa? Bisa jadi orang tua seringkali masalahnya, seringkali menganggap anak tetap anak. Seringkali menganggap umur berapapun anak itu, dia tetap diperlakukan sebagai anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, yang harus hanya mendengar dan menuruti kata orang tuanya. Dia tidak pernah dilakukan sebagai orang dewasa. Kita perhatikan di sini. Tuhan katakan kuduskanlah Kristus. Kembali dikatakan dengan jelas. Berarti apa? Kita tidak boleh bilang seperti misalnya kepada istri, istri tunduk, kata firman, aku kepala di sini. Nah, kenapa? Bisa jadi sarannya benar, bisa jadi pendapat istri itu benar. Ya, tetapi karena kita tidak menyukai pendapatnya, perkataannya tidak sesuai harapan kita, maka kita akan memakai ayat. Itulah yang beberapa contoh yang kalau kita perhatikan, kita tidak menguduskan Yesus. Kita tidak mengadakan pemisahan antara Kristus dan kehendaknya dengan kita dan kehendak kita dan kelemahan kita. Kelemahan kita bertopeng, kita berlindung di balik firman Tuhan. Memang Alkitab bilang bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga. Tetapi Alkitab tidak kemudian mengatakan karena dia seorang kepala, semua perintah harus keluar dari kepala. Segala sesuatu keputusan harus dari kepala. Tidak. Buktinya, Kristus pun sebagai kepala jemaat, firman Tuhan katakan, menerima saran kita, menerima usul kita. Misalnya, Tuhan kami berdoa supaya orang ini diselamatkan. Tuhan kami berdoa supaya orang ini disembuhkan. Tuhan tidak bilang, tunduk saja kepada keputusanku. Kalau sudah sakit, sudah, jangan didoakan. Itu keputusanku. Kita tidak bersikap seperti, tidak boleh bersikap seperti itu. Maka kalau kita lihat lagi ayat ini, kuduskanlah Kristus.
Kita sebagai orang Kristen sudah berapa banyak kita menguduskan Kristus. Seringkali kita mencampur Kristus, bahkan katakanlah seperti Kristus itu, katakan saya kasih perumpamaan yang sederhana, seperti gula kita campur ke dalam kopi. Untuk memberikan apa? Kopinya rasa lebih nikmat daripada rasa pahit. Maksudnya apa? Sepertinya kita punya hidup penuh penderitaan, kita punya hidup penuh masalah. Terlebih lagi kita punya hidup penuh dengan segala keinginan, ambisi, dan obsesi. Kemudian kita memasukkan Yesus ke dalamnya. Tuhan bukalah jalan, Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah. Kita sedang tidak menguduskan Yesus. Iya. Karena Yesus diturunkan untuk menjadi pelaku kehendak kita. Yesus dipaksakan untuk menjadi hamba atas semua yang kita inginkan. Yesus dipaksa untuk menjadi semua apa yang kita mau, pemberi dari semua yang kita harapkan. Dan itu kalau kita renungkan dari ayat ini, kita tidak sedang menguduskan Kristus. Jadi kalau kita lihat sebagai orang Kristen, kita tidak boleh sedikit-sedikit pakai nama Tuhan. Makanya di Perjanjian Lama dikatakan hukumnya apa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ya, bahkan sampai sekarang pun orang Israel itu kalau pakai di Alkitab dia menulisnya, dia tidak menulisnya lengkap. Ya. Dia tidak berani menyebut nama Tuhan langsung. Itu buat mereka terlalu kudus. Makanya kalau kita lihat ya, sampai sekarang mereka itu pakai topi kupluk. Ya, kenapa mereka harus pakai topi kupluk yang laki? Ada apa itu topi? Maaf kata, saya katakan itu tidak bermanfaat kalau menahan panas. Cuma kecil begitu kok di kepala. Kalau kita panas pasti kepanasan. Berbeda dengan topi koboi misalnya, topi petani itu bisa melindungi wajahnya, melindungi bagian dari tubuhnya kalau itu sangat lebar dari panas. Lah ini topi kupluk kecil gitu buat apa dipasang? Apa sih gunanya? Ya, saya pernah bertanya kepada waktu saya di sana, saya tanya, kenapa sih kalian pakai topi model begini? Dia katakan Tuhan itu kudus di atas. Maka antara kami dengan Tuhan itu mesti ada batasnya. Karena kami manusia. Tuhan itu maha kudus. Jadi dikasih batas di kepalanya. Kupluk itulah yang menjadi batas. Dia mengakui bahwa dia sebagai manusia yang penuh dosa dan kesalahan. Sedangkan Tuhan itu maha suci. Jadi dia membuat pembedaan. Nah, sementara kita orang Kristen seringkali tidak membuat pembedaan. Kenapa? Bahkan kita kita tidak bisa bedakan yang mana mau Tuhan dengan mau kita. Kita merasa itu maunya Tuhan. Kita merasa itu sudah keputusannya Tuhan. Belum tentu, bisa jadi itu memang keputusan kita sendiri. Seperti kasus yang tadi. Ya, misalnya seorang bapak, ya, tidak kepingin misalnya belikan anaknya HP baru. Dia katakan, sudah, kamu pergi gereja tiap saat. Apa hasilnya? Tunduk sama papa. Papa tidak mau kamu beli HP baru. Nah, dia pakai apa? Firman Tuhan. Dia mencampur firman Tuhan dengan keputusannya pribadi. Dia mencampur firman Tuhan dengan ketakutannya kalau hidup kurang. Dia campur firman Tuhan dengan pelitnya dia, hematnya dia untuk hidup. Jadi, perlu kita diingatkan pada sesi ini, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi, kita lihat, ya, Tuhan itu maha kudus. Jangan sedikit-dikit pakai nama Tuhan. Jangan dikit-dikit pakai nama Tuhan. Seperti saudara-saudara, mari kita kumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Apakah Tuhan suruh? Memang pendengar, dapat mimpi, dapat penglihatan, didatangi malaikat, Tuhan suruh ngumpulin uang? Seringkali tidak. Seringkali kita punya visi, punya ambisi pribadi, punya obsesi pribadi. Kemudian kita mengatasnamakan Tuhan. Nah, jangan jelas kalau kita lihat di ayat ini kita sudah salah. Karena kita mencampur adukkan Tuhan dengan diri kita. Kita mencampur adukkan Tuhan dengan obsesi kita. Jadi, mari kita berubah. Ya, sesudah kita mengadakan pemisahan, kita tahu mana kehendak kita, mana kehendak Tuhan. Terus yang kedua, Alkitab katakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, di tahap yang kedua, Tuhan katakan, satu, kita mengadakan pemisahan. Kedua, kita mengadakan pengalahan. Kita yang mengalah. Aku bertambah kecil supaya dia bertambah besar. Maksudnya, supaya hidup saudara dan saya ini semakin mencerminkan sebagai muridnya Tuhan. Sebagai muridnya Tuhan. Jangan misalnya, ya, pakai pelat. Misalnya kan orang Kristen ini suka pakai angka 777. Dia karena di Alkitab ada 777. Ya, paling takut pakai angka 666. Nomor HP-nya 777. Nah, pelat, nomor polisi kendaraannya 777 misalnya. Itu, terus apa? Naik kendaraan lampu merah pas tidak ada petugas jaga nyelontong. Ya, terus apa lagi? Kalau nyalip zigzag. Itu kan tidak mencerminkan Kristus. Kristus tidak dicerminkan dengan simbol-simbol agamawi, dengan pasang tanda salib di mobil, dengan pasang stiker salib di mobil, stiker gereja di mobil. Kristus itu ditampilkan dengan perbuatan, dengan tindakan, tingkah laku.
Ya. Kita mesti berhati-hati ketika kemudian hidup keagamaan kita menjadi agamawi, berupa simbol-simbol, tapi bukan berupa tindakan, perbuatan, perkataan, dan perilaku. Jadi, di awal kita belajar, mari kita mulai kuduskan Kristus. Jangan memakai Kristus untuk mencapai tujuan. Jangan mengatasnamakan Kristus untuk meraih obsesi kita. Jangan memakai nama Kristus, menjual nama Kristus untuk menjadi batu loncatan kepada yang kita inginkan atau mencapai sesuatu yang kita harapkan. Ya, para pengubah kehidupan. Di tahap yang kedua, ya, sesudah kita mengerti kehendak Tuhan dan semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan, akan kita semakin mengerti bahwa antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan banyak perbedaannya. Semakin kita belajar, kita akan semakin melihat, semakin mengerti, memahami dan menyadari bahwa kehendak kita dan kehendak Tuhan berbeda. Banyak orang ikut Tuhan, sekalipun mereka sudah Kristen dari turunan. Mereka hanya memperlakukan Tuhan sebagai juru selamat. Oh, saya sudah berdosa. Benar, kita mengakui semua kita berdosa. Ya kan? Tidak ada yang ngajari kita bohong, dari kecil kita bisa bohong. Nggak ada orang ngajari kita nipu, dari kecil kita bisa menipu. Ya, tidak ada yang mengajari semuanya. Tidak ada yang mengajari mencuri, anak-anak juga bisa mencuri. Kita tahu kita dilahirkan dalam sifat dosa. Kemudian kita memperlakukan dia hanya juru selamat. Tapi kita tidak pernah kemudian naik sampai memperlakukan dia sebagai Tuhan. Dalam arti, aku punya kehendak Tuhan. Aku punya sifat Tuhan. Aku punya pendirian. Aku punya cita-cita. Aku punya comfort zone. Tetapi semakin kita mengerti kehendak Tuhan, semakin kita memahami kerinduannya, semakin kita menyadari apa yang dia inginkan, kita semakin mau menyesuaikannya dengan dia. Nah, banyak orang Kristen tidak. Ya, sebagai hamba Tuhan saya banyak sekali ketemu orang yang, Pak Asen tolong doakan saya mau sekolah supaya Tuhan perlancar. Yang kedua, tolong Pak Asen, saya mau buka usaha supaya Tuhan tolong campur tangan memberkati usaha saya. Jadi mereka tidak memperlakukan Kristus, mereka tidak memperlakukan dia sebagai Tuhan, mereka memperlakukan dia hanya sebagai penolong, hanya sebagai juru selamat. Tetapi di surat terakhir daripada Alkitab dengan jelas katakan di sini di surat 1 Petrus, kuduskan dia sebagai Tuhan. Berarti apa? Kita mulai membuat pemisahan, kemudian mulai apa yang memisahkan kita dengan Tuhan, kita singkirkan, kita buang. Supaya benar-benar Tuhan itu adalah Tuhan kita. Yesus itu adalah Tuhan, dalam arti perkataan, perbuatan, perilaku kita mencerminkan seperti yang Tuhan mau. Bukan Tuhan kita suruh nuruti yang kita mau. Ya, banyak orang Kristen tidak tumbuh sampai di sana. Ya, makanya beberapa hari lalu saya terima satu renungan singkat dari hamba Tuhan Francis Chan yang melayani di luar negeri. Dia katakan seperti itu. Ya, bahwa dia katakan Tuhan ingin kita menjadi gereja, bukan hanya orang yang berkumpul di satu ruangan mendengarkan khotbah. Kita semua ini gereja. Ya. Kita perhatikan. Kemudian yang ketiga kalau kita perhatikan. Dan siap sedialah pada setiap waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kalau kita perhatikan poin yang ketiga. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kita mau perhatikan sekarang. Ayat ini cenderung ditafsirkan. Ayat ini cenderung dimengerti. Ayat ini cenderung dipersepsikan sebagai orang Kristen itu harus belajar eksegesis. Ya, harus belajar tentang ini loh dasar kekristenan itu begini-begini, kebenaran kekristenan itu begini-begini. Sehingga ketika ditanya oleh keyakinan lain bisa menunjukkan superioritas kekristenan, superioritas ajaran Kristen. Seperti itu, bukan seperti itu maksudnya. Kalau kita perhatikan di sini yang menarik. Siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Kita tahu, ya, kalau kita tidak bekerja kepada satu orang, misalnya saya tidak menjadi karyawan di sebuah perusahaan, saya tidak bertanggung jawab untuk hadir pada jam kerja di perusahaan itu. Dan perusahaan itu juga tidak bertanggung jawab, tidak punya kewajiban untuk memberikan saya gaji setiap bulan. Jadi kalau di sini dengan jelas dikatakan, ya, memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Berarti apa? Pertanggungan jawab seperti misalnya seorang presiden bertanggung jawab dulu di Hukum Tata Negara, yang dulu kan kepada MPR, ada garis besar haluan negara tiap 5 tahun. Ya kan? Tapi kalau dia tidak jadi presiden, dia tidak bertanggung jawab kepada MPR dong. Ya kan? Karena sekarang sudah berubah tata negaranya, yang dipilih langsung oleh rakyat. Ya, kalau dulu seperti itu. Jadi kita lihat apa? Pertanggungan jawab itu akan hanya diberikan kepada orang yang ada hubungan kerja.
Pertanggungan jawab diberikan ketika ada hubungan tanggung jawab, ada lain tugas ataupun lain tanggung jawab. Contohnya, suami istri. Suami juga harus punya tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Istri harus juga bertanggung jawab sebagai seorang istri di dalam rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Nah, kita perhatikan sekarang di sini, ya. Dikatakan siap sedialah setiap waktu. Berarti apa? Alkitab dengan jelas katakan untuk bisa setiap waktu kita harus punya sikap berjaga-jaga setiap waktu, kita harus punya sikap disiplin setiap waktu. Terus yang ketiga, kita harus punya jalan yang selalu diatur oleh Tuhan setiap waktu. Ya, sehingga kalau istri tanggung jawab misalnya, Pak, kamu kok enggak pindah ke perusahaan yang baru? Perusahaan itu memberikan kamu gaji lebih besar. Itu kan baik untuk anak kita, sehingga anak kita besok pendidikannya bisa lebih terjamin, rumah kita bisa lebih nyaman, misalnya begitu. Ketika si istri minta pertanggung jawab kepada suaminya, maka suaminya akan bilang, "Ma, aku sudah doa dan aku merasa dengan sangat jelas aku tidak disuruh pindah ke perusahaan baru itu walaupun dia menjanjikan gaji yang lebih tinggi." Itulah kalau kita lihat perumpamaan yang Tuhan maksudkan di sini, dia setiap waktu untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab. Jadi tindakan kita itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dalam kebenaran. Kalau terjemahan lainnya dikatakan dalam kebenaran. Yang kita lakukan itu benar, bukan untuk kemudian hasilnya mencelakakan keluarga. Yang kita lakukan keputusan-keputusan itu benar, kemudian bukan membuat keluarga kita masuk dalam masalah. Itulah yang disebut dengan siap bersedia memberikan pertanggungan jawab. Contoh yang kedua, sebagai istri. Ya, ketika suaminya bilang, "Ma, aku ambil dulu uang di kantongku habis." Misalnya. "Ya, tolong ditambahin 500. Loh, habis, Pak. Loh, kok bisa semuanya habis baru tanggal 10? "Oh iya, Pak, kemarin aku jalan ke mall kebetulan ada barang sale, Pak. Itu semua 75 sale. Jadi tak beli semua, Pak. Semua." Loh. Jadi apa? Dia akan dimintai pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab berhubungan dengan posisi, pertanggungan jawab berhubungan dengan kedudukan, pertanggungan jawab berhubungan dengan satu penggunaan wewenang, penggunaan otoritas, penggunaan sumber daya. Itu dibutuhkan tanggung jawab. Nah, sekarang kalau istrinya bilang gitu berarti apa? Dia tidak bisa memberikan pertanggungan jawab pemakaian keuangan. Iya kan? Makanya firman Tuhan di ayat kalimat yang pertama tadi kita baca, Tuhan bilang apa? Kuduskanlah Kristus. Berarti kita harus bisa membedakan antara kebutuhan kita dengan yang Tuhan mau. Kita harus bisa membedakan keinginan Tuhan dengan batas-batas keinginan yang wajar. Kita juga harus bisa membedakan antara obsesi kita dengan kebutuhan kita. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menunjukkan tanggung jawab. Contoh lagi sebagai seorang anak. Ya, tiba-tiba datang surat bahwa dia sudah tidak pernah masuk 3 bulan. Baru orang tuanya kaget loh. Dari pagi dia pergi sekolah, jam pulang dia pulang, orang tuanya tidak tahu. Ternyata dia sudah tidak masuk 3 bulan. Misalnya. Itu kan akan sebagai orang tua juga dimintai pertanggungan jawab. Kenapa? Apakah perhatiannya hanya sampai antar anaknya pergi sekolah, atau sudah kasih bekal terus kasih anaknya berangkat sekolah, tapi tidak pernah dicek, tidak pernah dipantau. Orang tua harus bisa bertanggung jawab. Tidak hanya anak bisa dipertanggungjawab. Orang tua bisa bilang begini, "Saya percaya penuh kepada anak saya, ternyata anak saya tidak menghargakan kepercayaan saya. Ternyata kepercayaan saya disalahgunakan." Salah. Itu bukan kita menaruh kepercayaan, tetapi kita sebenarnya malas ngurusi dengan benar. Kemudian anak juga merasa, ya mungkin dia memang kena pengaruh lingkungan, gitu. Jadi dia bisa bolos berbulan-bulan. Bisa. Ya, saya punya teman itu pernah juga waktu saya di Belanda, teman saya punya anak seperti itu. Ya, tidak pernah masuk sekolah. Berbulan-bulan, pagi dia berangkat sekolah, sore dia pulang. Orang tuanya pikir dia sekolah, ternyata berbulan-bulan dia tidak pernah sekolah. Kenapa? Karena kasih uang saja sudah lo berangkat sekolah, selesai. Jadi tidak pernah dipantau, juga tidak pernah punya waktu untuk pelajaran apa di sekolah. Tadi diajar apa saja, gurunya siapa, terus ada PR nggak. Itu dilepas begitu saja anaknya. Ya, dan anaknya tidak pernah tamat SMA. Karena bolos terus. Jadi kalau kita lihat sekarang di sini, ya, kehendak kita apa? Ya, kita ingin semua berjalan dengan baik. Semua orang ingin rumah tangga berjalan dengan baik. Suami ingin rumah tangga berjalan dengan baik. Istri ingin rumah tangga berjalan dengan baik. Anak-anak semua juga ingin punya orang tua yang baik, yang bisa diteladani, yang semua perhatiannya, kasihnya bisa dikenang seumur hidup mereka. Semua ingin seperti itu.
Lewat cara apa? Tuhan bilang, ayo mulai kita pisahkan. Jangan jadi Kristen ini kemudian memasukkan Yesus ke dalam kehendak kita. Memasukkan Yesus dalam rencana kita, dalam arti perlancarlah. Ya, segala halangan hancurkanlah. Segala problem patahkanlah. Kita jadikan Yesus itu siapa sebenarnya? Ini yang jadi masalahnya orang Kristen. Ya, makanya khotbah di mana-mana kalau kita lihat, ya, banyak sekali kami mendengar, kita sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan juga ya, sebagai jemaat kita mendengar apa? Khotbah penghiburan. Tuhan akan segera, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan. Kita tidak diberikan solusinya, kita hanya diberikan harapannya. Persis misalnya kalau kita pergi dokter, ya sudah nanti Pak sembuh. Obatnya apa dokter? Tidak ada, pokoknya nanti sembuh, kan bingung kita. Ya, banyak khotbah hanya apa? Memberikan janji kosong. Akan terjadi terobosan, akan diluputkan dari resesi, akan dibebaskan dari utang piutang. Tapi bagaimana caranya? Step by stepnya bagaimana? Mujizat jawabannya. Mujizat tidak. Kita perhatikan di Alkitab. Ya, catatan-catatan yang mujizat yang Yesus lakukan, itu juga ada usaha manusia untuk mendatangkan mujizat. Contohnya ketika Yesus menyembuhkan satu orang yang sudah 38 tahun menderita lumpuh di kolam Bethesda itu. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan bilang angkatlah tilammu. Ya kan? Kemudian orang itu bercerita apa? Setiap kali air itu bergolak, setiap kali ada malaikat yang turun untuk menggolakkan air itu, dan barang siapa yang masuk lebih dulu kepada air yang bergolak, dia akan sembuh. Orang ini selama 38 tahun selalu mencobanya. Dia katakan, setiap kali air itu bergolak, ada orang yang selalu mendahului aku. Berarti dia juga mencoba, tapi selalu kedahuluan orang lain karena dia lumpuh. Dia kalah cepat dengan orang yang sakitnya berbeda. Mungkin sakitnya tidak lumpuh, mungkin sakitnya buta, dan lain-lain. Ya, dia berusaha, dia tetap berharap sembuh, dia tidak putus asa. Maka Yesus sembuhkan dia. Kemudian kalau kita perhatikan lagi anaknya Bartimius, ketika Yesus lewat, dia berteriak. Semua orang suruh dia diam, dia berteriak lebih keras. Sehingga Yesus katakan, panggil dia. Ada usaha. Kalau zaman sekarang, mujizat, jawabannya mujizat. Kita tidak belajar kebenaran dengan benar. Ya. Kalau kita lihat sekarang, makanya dari mimbar akhirnya apa? Tidak ada khotbah pengajaran. Yang ada cuman khotbah janji Tuhan. Percaya saudara pulang yang hadir di ibadah ini akan saudara perhatikan saudara. Persembahanmu Tuhan hitung. Ya Tuhan hargakan. Tuhan itu dipikir mempan sama sogokan. Kasih duit habis perkara. Nggak bisa. Ya. Kalau Tuhan itu bisa disogok, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak membutuhkan apapun. Karena dia yang menciptakan segala alam semesta ini. Apa yang dia butuhkan? Kita mau perhatikan di sini. Para pengubah kehidupan. Ya. Dengan jelas Alkitab katakan. Bisakah kita memberikan pertanggungan jawab? Sebagai suami. Bisakah kita memberikan pertanggungan jawab? Ya. Mencukupkan kebutuhan keluarga. Kemudian bertanggung jawab, punya waktu untuk keluarga. Ya, saya pun mengalami kesusahan itu karena saya adalah kalau di dalam tes tingkah laku, tes behavior, ya tes kepribadian itu saya adalah orang yang task oriented, orientasi tugas. Ya, di dalam ilmu kejiwaan itu ada dua jenis manusia. Ya, yang pertama itu disebut task oriented. Yang kedua, people oriented. Maksudnya begini, task oriented itu bukan tas pinggang, tas apa, tas ransel, bukan. Tas itu bahasa Inggrisnya tugas. Saya itu orang yang orientasinya pada tugas. Saya itu orang yang sangat senang mengerjakan tugas-tugas saya. Saya orang yang sangat senang menyelesaikan tugas-tugas sama saya dan mengutamakan tugas. Ya. Sehingga sering kalau saya pulang pelayanan, ya, saya begitu pulang kadang saya tidak istirahat, saya hidupkan laptop, saya mulai mengedit khotbah-khotbah saya, ya, itu saya mulai merapikannya untuk saya upload di internet. Saya menikmati mengerjakan tugas karena saya yang orang task oriented. Ya, kadang itu dibutuhkan waktu berhari-hari, bisa sampai 5 hari, 6 hari saya menghabiskan waktu itu untuk mengedit. Ya, khotbah-khotbah dari noise, dari suara-suara yang tidak perlu. Itu. Ya, itu tipe saya. Ya. Dan kadang istri saya sering merasa saya tidak punya waktu untuk dia. Karena saya orang task oriented. Saya orientasi tugas.
Saya bukan orang yang people oriented. Kalau people oriented itu orang yang menikmati kumpul bareng-bareng sama teman, duduk di angkringan sampai tengah malam. Itu mereka senang apa? Mereka itu orientasinya ke membangun hubungan dengan manusia lain. Kalau saya tidak. Saya senangnya kerjaan saya kerjakan. Ya. Tapi kemudian Alkitab di sini dengan jelas katakan pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab. Karena sudah punya istri harus ada pertanggungan jawab. Kenapa? Istri juga butuh waktu kita. Dia bukan hanya maaf di rumah itu jangan dianggap sebagai hotel, pulang hanya untuk tidur, kemudian makan dan hilang lagi. Dia akan merasa maaf, aku bukan karyawan hotelmu, ini bukan hotel, ini rumah. Ya. Dan di sini kalau kita bilang harus ada pertanggungan jawab. Berarti apa? Kita bisa membedakan. Kita tidak boleh bilang saya berusaha terus supaya kenapa? Sifat task orientednya itu mulai dikurangi juga. Kenapa? Mesti ada juga people oriented. Ada waktunya untuk istri, ada waktunya untuk keluarga. Ya kan? Nah, banyak orang dalam masalah seperti ini pun tidak bisa bertanggung jawab. Banyak orang tua, banyak entah suami, entah istri yang begitu terobsesi dengan harta. Mereka merasa dengan bisa memberikan lebih banyak kepada istri dan anak-anak. Mereka rasa mereka sudah bisa lebih membahagiakan mereka. Padahal belum tentu. Anak tidak hanya butuh uang, anak butuh kasih sayang. Anak butuh waktu bermain dengan orang tua. Anak butuh waktu untuk bercengkrama. Punya family time yang berkualitas. Bahkan ada sebuah artikel, sebuah survei di Amerika yang membuktikan anak-anak yang punya waktu makan bareng dengan orang tuanya di waktu makan malam, itu disurvei ketika mereka remaja dewasa, itu yang jatuh ke pengaruh obat bius, jatuh ke dunia kejahatan, itu sangat kecil. Tetapi sementara anak-anak yang di dalam keluarganya tidak bisa makan bersama, tidak ada waktu keluarga yang berkualitas, itu tingkat kejatuhannya di dalam kejahatan, pemakaian obat bius dan lain-lain sangat tinggi. Jadi mereka butuh waktu untuk bersama. Nah, kita lihat sekarang. Setiap waktu memberikan pertanggungan jawab. Misalnya sebagai suami pulang kerja kemana? Nggak pulang ke rumah. Nanti tanya, aduh aku ngumpul sama teman-teman. Alasannya cari mungkin cari bisnis, cari informasi apa yang bisa. Mungkin ada yang benar, tapi mungkin juga ada yang salah. Bisa jadi karena di rumah pusing lah ngurusin anak, mau suruh bantu kerjakan PR, biar istriku aja yang ngurusin semua. Belum lagi pulang aku udah dengarkan cerita istriku dari pagi sampai sore punya berita. Bisa tidak bertanggung jawab. Jadi para pengubah kehidupan, Alkitab dengan jelas katakan setiap waktu kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Loh, misalnya kita bawa kendaraan, terjadi tabrakan di depan. Kita enggak ikut nabrak, kita juga enggak ditabrak. Kemudian yang depan itu stop, kita berhenti mintai pertanggungan jawab. Kan enggak lucu. Kan? Berarti kembali kalau di sini pertanggungan jawab itu apa? Kita harus bertanggung jawab kepada orang, misalnya istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Itu ada pertanggungan jawab kan? Yang harus ada pertanggungan jawabnya. Kan? Kami juga sebagai hamba Tuhan harus punya pertanggungan jawab. Orang-orang yang di bawah kami, jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk dibina, kami tanggung jawab nggak? Atau kami cuma tarik persembahannya? Kami cuma tarik persembahannya saja. Seperti yang baru-baru ini. Dia dulunya adalah seorang donatur. Tapi ketika dia mulai sakit, dia tidak pernah didatangi, dilayani. Alasan sibuk. Terus yang datang siapa? Pengerja-pengerja yang tidak jelas yang datang. Padahal om ini ketika sehat adalah donatur yang besar. Dan dia memakai hartanya untuk juga dipakai dalam pelayanan. Dan itu berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika dia sakit, dia tidak diurusi. Datang pun tidak. Semua orang bilang sibuk. Tapi kalau uangnya nggak sibuk, ngambilin. Kalau uangnya nggak sibuk, terima. Tapi kalau sakit nggak mau datang. Ini kisah nyata. Jadi para pengubah kehidupan kita lihat di sini. Adakah sebagai suami kita bertanggung jawab? Bisa menunjukkan tanggung jawab kita. Dan menyukupkan kebutuhan keluarga. Menjadi kepala rumah tangga yang baik. Menjadi suami yang baik. Sebagai istri juga, apakah kita bisa menunjukkan pertanggungan jawab kita sebagai istri menurut firman Tuhan? Menolong suami, mendukung suami, atau cuma ngerecoki suami siang malam?
Atau cuma nuntut minta ini itu siang malam. Merasa, Pak, tetangga sebelah beli TV 100 in, Pak. Yang full HD, Pak, bukan hanya full HD, Ultra HD, Pak. Ya, sampai orang punya bulu lubang pori-pori kelihatan semua, Pak. TV kita ini loh, ya, ndak hujan juga gerimis, Pak. Musim panas juga hujan, Pak. Nah, ini, ya. Kemudian kita paksa, kemudian, Pak, itu loh, teman gereja kita itu loh, itu mobilnya ganti baru. Kita ini loh tetap Suzuki Carry, Pak. Ya, misalnya, kita lihat pertanggungan jawab. Jadi Alkitab mengajar kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hidup ini. Bukan orang-orang yang lari dari tanggung jawab. Contoh, istri yang lari dari tanggung jawab. Pusing saya di rumah. Terus, mending saya kumpul-kumpul lah di persekutuan, kan rohani. Saya tidak kumpul di mall, saya kumpul di persekutuan. Saya kumpul di kegiatan gereja. Tapi tugas saya di rumah sebagai ibu rumah tangga, saya abaikan. Karena saya banyak kesibukan di luar. Itu juga tidak bertanggung jawab. Ya, makanya saya sebagai hamba Tuhan, ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya katakan mohon maaf sekali lagi kalau ada yang terus. Kalau saya katakan saya tidak setuju kalau gereja itu sepanjang minggu ada kegiatan. Kenapa? Karena orang keluarga kan juga butuh punya waktu keluarga di rumah. Anak-anak perlu ngerjakan PR. Orang tua perlu kumpul dengan anak-anak untuk mendengarkan cerita anak-anak. Ya bukan hanya disuruh beribadah aja. Senin ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, Kamis ibadah, Jumat ibadah. Ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu bikin ibadah setiap kali, satu minggu bisa 4-5 kali. Ya dia mesti bertobat sungguh-sungguh. Ya, hidup kita bukan di atas mimbar. Ya, hidup kita bukan dipanggil untuk terus berdiri di atas mimbar. Hidup kita juga punya tanggung jawab di dalam keluarga. Hidup kita juga punya tanggung jawab di masyarakat. Ya, jadi jangan menjadikan gereja itu sebagai menara gading saja bagi dunia. Kita lihat ayat 15 kembali. Ya, memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jari dari kamu. Lihat sekarang tentang pengharapan yang ada padamu. Kalau terjemahan lain katakan memberikan pertanggungan jawab tentang jalan hidup yang kau jalani. Ya, seperti tadi kita dengar bersama, misalnya seorang ibu bilang, Pak, kenapa kamu tidak pindah? Perusahaan itu menggaji kamu 1,5 kali dari yang sekarang. Lalu suaminya bilang, aku sudah berdoa, Ma, dan aku rasa, dan aku yakin karena berkali-kali Tuhan tidak suruh aku pindah. Dia bisa mempertanggungjawabkan jalan hidupnya. Dia bisa mempertanggungjawabkan jalan hidupnya, dalam arti hidup yang dia jalani bisa dia pertanggungjawabkan dan bisa menunjukkan bahwa dia sebagai pria yang bertanggung jawab ke keluarganya. Ya, kita tidak banyak menemukan orang Kristen seperti yang Alkitab tulis. Banyak tidak bertanggung jawab. Ya, seperti contohnya, masalah didik anak, kerjakan PR biar istri saya ngajar. Biar pembantu saya ngajar. Saya kerjanya tugasnya cuma cari uang. Di mana ada di Alkitab bilang pria cuma tugas cari uang? Ya, atau juga ada pria yang bilang, aduh sudah, saya mau cari istri yang pintar cari uang. Saya mau cari istri yang entrepreneur juga. Saya mau cari istri yang businesswoman. Kenapa? Supaya dia tidak jadi beban saya. Ya, jadi hidup lebih ringan. Atau ya mau cari istri yang anak orang kaya saja. Supaya kenapa? Saudara-saudaranya tidak banyak nebeng. Saudara-saudaranya tidak banyak perlu ditolong. Ya, yang perempuan juga mikir gitu. Saya mau cari suami orang kaya. Kenapa? Biar saya nggak repot-repot kerja, nggak repot nyuci, nggak repot apa. Sudah ada 12 pembantu di rumah. Terus semua keluarga saya akan saya bantu. Ya, kita sering tidak bisa menunjukkan langkah hidup kita, pola hidup kita, jalan hidup kita yang bertanggung jawab dan menunjukkan sikap bertanggung jawab. Kita banyak mau lari dari tanggung jawab. Kita banyak mau melepaskan tanggung jawab. Ya kan, seperti orang menikah. Seorang suami berani menikahi seorang laki berani menikahi seorang wanita, dia harus berani membiayai. Ya kan, bukan malah mikir, ya cari yang kaya sajalah, cari yang sudah punya posisi lah, cari businesswoman sajalah. Dia berarti apa? Sudah tidak berani bertanggung jawab. Dia mau lari dari tanggung jawab. Ya, banyak perempuan juga seperti itu. Wah, sudahlah, daripada cari yang biasa-biasa masih perjuangan lah. Kalau perjuangannya sukses, kalau perjuangannya gagal, ya semua saya kerjakan sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri, nangis sendiri, semua sendiri. Sudah cari yang kaya saja. Kita sudah punya sifat ya dan sikap seringkali, satu, lari dari tanggung jawab, kedua, tidak mau ambil tanggung jawab, yang ketiga, tidak bisa menunjukkan sebagai orang yang bertanggung jawab. Jadi para pengubah kehidupan, kita lihat di sini. Tuh di firman dikatakan,
Siap sedia. Untuk apa? Bisa mempertanggungjawabkan, bisa menunjukkan tanggung jawab kepada setiap orang yang meminta tanggung jawab kita dalam jalan hidup yang kita jalani. Ya. Nah, zaman sekarang orang banyak bingung. Kenapa? Begitu misalnya ada kerjaan yang gajinya lebih besar, dia lompat. Begitu seperti menjanjikan, dia keluar. Ketika dia keluar, bukannya berhasil, banyak gagal. Banyak orang ikut-ikutan orang lain kerja. Ya, seperti salah satu kasus di salah satu kota, ya, di Indonesia, itu kota Bandung. Ya, ketika jalan tol Cilenyi itu dibangun, ya, setiap Sabtu Minggu, jadi orang Jakarta begitu mudahnya ke Bandung. Ya, dan kita tahu sampai saat ini juga perjalanan kalau ke Bandung kan dari Jakarta tuh Sabtu Minggu itu pelat. Ya, B itu penuh sekali di Bandung. Kemudian orang ramai-ramai membangun hotel terus. Karena kenapa? Mereka perlu mengakomodasikan tamu yang datang Sabtu dan pulang Minggu. Tetapi kemudian saya baca di koran Kompas beberapa waktu lalu, terjadi perang tarif. Kemudian dari pihak PHRI di sana, ya, mengusulkan kepada pemerintah untuk membekukan izin hotel. Karena tarifnya sudah tidak sehat lagi. Karena kenapa? Terjadi oversupply kamar hotel. Jadi kalau orang ikut-ikutan, kalau orang lihat tren, kita tidak bisa bertanggung jawab. Bagaimana supaya kita bisa bertanggung jawab? Kembali ke ayat yang di atas yang kita baca tadi. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Berarti apa? Mulai mencari kehendak Tuhan. Mulai mencari maunya Tuhan. Mulai yang maunya kita difilter sama maunya Tuhan. Kalau maunya kita itu kena filter dan tidak lolos, ya sudah, kita buang. Jangan maju terus, jangan nekat, jangan keras hati. Ya, saya punya banyak contoh orang-orang yang keras hati, yang diberitahu Tuhan, diberitahu Roh Kudus, ya, sudah diperingatkan Roh Kudus tetap melawan. Ya. Sangat banyak. Dan ketika mereka gagal, siapa yang harus menanggung penderitaan? Anak istri. Ya. Saya pernah sampaikan juga, ya. Ada seorang pengusaha yang minta didoakan habis kebaktian. Ya, dia katakan, "Pak, saya minta didoakan, saya mau pindah ke Pulau Kalimantan untuk memindahkan usaha saya dari sini ke sana." Baik, saya katakan, kita doa. Saya tidak berdoa, "Tuhan, permuluslah rencananya, bukalah jalan Tuhan." Maka Tuhan akan menjadi, ya itu, ya, master of infrastructure. Itu jadinya Tuhan, ya, tukang buat infrastruktur, jalan dan lain-lain. Jadi Tuhan bolehkah dia pindah ke Kalimantan, memindahkan usahanya ke sana? Tuhan katakan tidak. Ya, tentu saja para pengubah kehidupan, tidak semua orang tidak boleh pindah ke sana. Tolong jangan digeneralisir. Khusus untuk dia, Tuhan bilang mestinya dia harus tetap berusaha di kota ini, mesti dia harus tetap buka usaha itu di kota ini. Ketika saya katakan maaf, Tuhan katakan tidak. Dia katakan, "Waduh Pak, semua aset saya sudah saya jual dan saya sudah membangun di sana." Ya, saya bilang, ya sudah, kalau begitu mau apa lagi? Banyak orang, saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak mencari pimpinan Tuhan, tapi kita memimpin Tuhan untuk mencarikan jalan buat kita menuju tempat yang kita mau. Ini masalahnya orang Kristen. Ya. Kemudian tidak sampai 2 tahun kemudian, saya ketemu dia lagi di mall. Saya berpikiran dia liburan dengan anak-anak, ya, datang ke Surabaya kembali. Ternyata dia katakan, "Pak, kami habis. Dan saya balik sekarang. Sekarang kami kontrak di daerah Sidoarjo." Kita bisa bayangkan dari seorang pengusaha yang punya sebuah pabrik. Ya, dia pindahkan pabriknya ke sana. Ya, itu pabrik roti. Dia pindahkan ke sana. Dan kemudian dia habis. Dia bukan menjadi tambah kaya. Kenapa? Karena Tuhan mengatur buat langkahnya tidak ke sana. Jadi setiap kita harus apa? Mencari langkah-langkah yang Tuhan mau atur dalam hidup kita. Kita harus mencari step by step. Ya, ingat firman Tuhan katakan, kepada orang yang berkenan Tuhan menunjukkan jalan. Kepada orang yang berkenan Tuhan menyatakan janjinya. Dan Tuhan mengatur langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Jadi kita tidak cari jalan sendiri terus kita minta Tuhan ratakan. Kalau jalan itu ke jurang dan kita minta Tuhan ratakan, maka sebentar lagi kita akan kecebur ke jurang. Bisa dibayangkan akibatnya kalau Tuhan nuruti mau kita. Seperti orang yang memaksakan kehendak tadi pabrik roti itu. Ya, dan banyak kesaksian lagi yang saya yakin para pengubah kehidupan yang kalau setia terus mendengarkan program kita setiap bulan di Radio Immanuel akan tahu itu. Ya, banyak yang sudah saya saksikan. Ketika Tuhan katakan tidak, mereka jalan terus, mereka mengalami masalah.
Terus Pak, pertanyaannya, bagaimana sih supaya mencari maunya? Yang penting kan kita tidak bikin dosa. Yang penting misalnya kalau saya kerjaannya yang tidak ada hubungannya dengan dosa. Tidak melanggar hukum, legal. Tidak. Buktinya dengan jelas firman juga katakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Berarti apa? Kita mencari kehendak Dia. Bahkan dari situ terjadi apa? Kita mulai bisa memisahkan ini kehendakku, ini kehendak Dia. Ini sifatku, ini sifat Tuhan. Supaya jangan sifat kita campurkan. Terus kita sebagai anak Tuhan, ini Tuhan punya keputusan. Ini bukan keputusan saya sendiri. Memang saya harus mengambil keputusan seperti ini. Kita memakai nama Tuhan. Ya. Makanya firman Tuhan dengan jelas katakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dan sampai saat ini banyak kita menyebutnya dengan sia-sia, memakai ayat dengan sia-sia, ngawur. Jadi para pengubah kehidupan. Ya. Kalau saat ini kehidupan kita jalannya dipertanyakan pasangan kita. Jalannya dipertanyakan anak kita. Mungkin jalannya dipertanyakan, misalnya pelayanan kita dipertanyakan jemaat kita. Adakah saat ini kita mengadakan pemisahan antara kehendak Tuhan dan kehendak kita? Ya, visi Tuhan dengan visi kita, obsesi kita, ambisi kita dengan destinasinya Tuhan. Dan kemudian sudah kita mengerti ada perbedaan, kita mau difilter ambisi, obsesi kita. Yang tidak berkenan kita buang, supaya kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita mengalah. Jangan minta Tuhan terus yang mengalah dan nuruti mau kita. Kita yang harus berubah menuruti mau Tuhan. Udah nggak zaman Kristen yang minta-minta dituruti Tuhan terus. Itu sudah Kristen zaman kuno. Ya, itu sudah lagi Kristen abad 21. Sekarang zamannya kita menuruti Tuhan. Sudah 21 abad kita diajar bahwa Tuhan akan menuruti kita, akan meratakan jalan, sementara kita tidak mau berjalan di jalan yang Dia suruh. Kita minta Tuhan buat jalan baru. Ketiga, adakah sekarang ini kita bisa menunjukkan tanggung jawab? Adakah sikap kita menunjukkan kita bertanggung jawab? Adakah pola hidup kita menunjukkan kita bertanggung jawab? Banyak kita tidak. Nah ya, sebagai kepala rumah tangga kita merasa sudah bertanggung jawab secara materi. Tapi secara waktu, sudahkah? Seringkali tidak. Ya, seringkali tidak. Kita hanya bisa memberi, hanya mungkin materi kita cukupkan. Tapi perhatian, kasih, waktu, seringkali tidak. Sebagai istri mungkin, saya sudah mengurus rumah tangga dari pagi sampai malam. Mungkin kita mengurusnya, tapi kita tidak menunjukkan kasih waktu mengurusnya. Kita menunjukkan ini sebuah beban berat. Kita sudah bertanggung jawab sebagian. Kita kerjakan. Tetapi nilai pertanggungan jawab kita sangat jelek. Karena kita kerjakan dengan terpaksa. Kita kerjakan dengan mengeluh siang malam. Kita mau perhatikan kebenaran di sini. Jadi, kemudian setiap keputusan, pendirian, apa yang kita sedang jalani, adakah itu menunjukkan kita manusia yang bertanggung jawab, atau mau lari dari kenyataan, atau tidak bisa menunjukkan tanggung jawab, atau melepaskan tanggung jawab, atau saling melemparkan tanggung jawab. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Terus kita lihat di sini. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi misalnya kalau istri nanya, Pak, ini keuangan kita nggak cukup, kita nggak bilang, sudah diam, nuntut saja kamu. Ya, kalau kamu nuntut, sudah, kamu cari sendiri. Nah, misalnya begitu. Mungkin kita harus belajar bicara halus. Ya, kita akan doa, nanti pasti Tuhan cukupkan. Tidak ngamuk. Saya pun sebagai orang yang karakter dasarnya sanguinis, kolerik sanguinis. Saya paling tinggi adalah kolerik. Yang kedua sanguinis. Ya, agak susah. Kenapa? Karena semua orang punya karakter dasar. Ya, kolerik itu orangnya sangat responsif. Kolerik itu orangnya sangat emosional. Ya, susah. Makanya Alkitab dengan jelas katakan, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku, dan pikulah kuk yang kupasang. Ya, Tuhan katakan, pikulah kuk. Kuk itu apa?
alat untuk membajak. Kita disuruh pikul untuk apa? Membajak hati kita sendiri. Supaya jadi apa? Siap ditaburi. Kan proses pembajakan sawah itu untuk siap ditaburi benih, untuk siap ditanami. Sulit. Ya, saya pun mengalami sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia biasa sulit untuk berubah karena setiap kita punya karakter dasar. Dan kita nyaman dengan tidak berubah secara karakter, tapi kita tidak nyaman juga kalau kita hidup tidak ada perubahan secara materi. Ya, seperti sebuah ada satu berita WhatsApp yang saya terima. Seorang pendeta khotbah, dia katakan, siapa yang ingin mengalami perubahan? Semua anggota gereja angkat tangan. Perubahan ekonomi, perubahan karir, perubahan penghasilan, semua angkat tangan. Tetapi kemudian pertanyaan begini. Pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin berubah? Tidak ada satupun yang angkat tangan. Kalau perubahan luar, semua kita mengharapkannya. Tapi perubahan di dalam, semua kita seringkali tidak mengharapkannya. Kita berharap Tuhan rubah suami saya, rubah istri saya. Tapi kita di dalamnya kita sendiri tidak mau berubah. Itu sulitnya. Makanya firman ini tadi dengan jelas yang kita baca. Istri pasti meminta pertanggungjawab si suami. Suami juga meminta pertanggungjawab istri. Keluarga meminta pertanggungjawab kepada anak-anak. Anak-anak meminta pertanggungjawab kepada orang tua. Semua kita punya tanggung jawab. Baik itu menggunakan sumber-sumber dana, menggunakan sumber apa di dalam keluarga, menggunakan posisi kita, menggunakan waktu kita di dalam keluarga, menggunakan hak kita di dalam keluarga. Semua kita harus bisa bertanggung jawab. Jadi tidak hanya kalau orang mau menikah sepasang muda-mudi terus ditanya apakah kalian saling mencintai? Iya. Kemudian apakah kalian sudah menjaga kekudusan? Iya. Baik, kami akan nikahkan. Pemberkatan nikah. Terus merasa dengan itu semuanya lancar? Tidak. Kenapa? Karena pernikahan tidaklah seindah cerita H.C. Andersen. Ketika putri dan pangeran bisa bahagia selamanya dan tamat. Kenapa? Karena cerita H.C. Andersen itu selalu ceritanya sampai maka diadakanlah pesta pernikahan terus tamat. Sepertinya H.C. Andersen tahu, ya sepertinya dia sadar kalau dia ceritakan sesudah mereka menikah, mereka akan bertengkar, akan berbeda pendapat, mereka akan ribut di rumah tangga masalah pendidikan anak, mereka akan saling tidak sesuai sikap terhadap anak, ada yang keras, ada yang mau lembut, mereka tidak akan cocok dalam hal sepakat memakai keuangan, berlibur dan lain-lain. Karena itu cerita buat anak-anak, ya H.C. Andersen mengakhirinya sampai pernikahan. Tapi buat kita semua, ya, itu mungkin perlu dirubah. Bahwa sesudah itu banyak tantangan. Ya kan seperti dikatakan bahtera rumah tangga. Ya selama kapalnya itu masih di dalam di pelabuhan aman. Karena biasanya orang buat pelabuhan itu di teluk-teluk yang terlindungi dari ombak. Tetapi sesudah dia berlayar, dia harus keluar dari dalam teluk itu. Dan mulai kena ombak dan gelombang. Iya kan? Pernikahan itu tidak selalu berarti saling mencintai, duduk bersama setiap saat seperti waktu pacaran. Itu pacaran, duduk bersama. Kalau sudah nikah kan harus kerja, pulang kondisi lelah, terus mikirin uang cukup nggak bayar ledeng, listrik, air, kontrak rumah dan lain-lain, bayar kredit motor, mungkin kredit mobil dan lain-lain. Jadi, mari para pengubah kehidupan. Kita mau mencari kehendak Tuhan terus-menerus. Kemudian jangan menyamakan kehendak kita dengan sebagai kehendak Tuhan. Bukankah Tuhan ingin kita hidup cukup? Oh iya, amin. Dia menginginkannya, dia senang atas kesejahteraan umatnya. Tetapi kadang dia perlu memiskinkan kita. Kadang dia perlu menghabiskan kita untuk membuat kita bertobat. Ingat di Alkitab pola-pola yang Tuhan sudah kerjakan. Ketika orang Israel, ketika mereka berhasil, mereka memberontak. Ketika mereka berhasil, mereka menyembah yang lain-lain. Tuhan izinkan malapetaka datang kepada mereka. Ketika mereka mengeraskan hati terhadap pengajaran firman, Tuhan izinkan mereka dihancurkan. Jadi, jangan hanya membayangkan Tuhan ingin kita makmur, Tuhan ingin kita berhasil. Yang Tuhan paling ingin adalah ketika kita menjadi orang yang berkenan, yang hidup benar. Bukan orang berhasil. Karena kalau cuma berhasil kita mati, kita tinggalkan semua keberhasilan kita. Harta tidak bisa dibawa. Ya kan? Bawa ke dalam kubur bisa. Ya kan? Tapi dibawa ke surga nggak ada. Nggak ada kan cerita Alkitab bilang, maka Abraham kemudian membawa ke surga harta yang dia peroleh di bumi.
Nggak ada kan? Dia hanya membawa dirinya kan? Jadi, mari para pengubah kehidupan. Marilah kita bertobat dari menyamakan kehendak kita sebagai kehendak Tuhan. Marilah kita bertobat dari mengartikan firman sesuai kepentingan kita, bukan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Marilah kita menguduskan Dia. Ya, belajar kehendaknya. Sehingga kita akan melihat kehendaknya dan kehendak kita banyak yang berbeda. Kemudian kita mengalah untuk menjadi penurut terhadap kehendak Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga semua bisa berupa tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Ya. Kita akan masuk ke sesi 2. Kita akan mendengarkan pujian. Ya. Nanti ada konseling interaktif, tetapi saya mohon sekali lagi, tidak menyebutkan nama. Saya ulang karena seringkali masih saya si anu tidak menyebutkan nama. Yang kedua, tidak menyebutkan organisasi gereja, ya, sinode gereja, apalagi kepercayaan lain. Contohnya, Pak, saya dari gereja anu, tidak usah sebutkan nama gerejanya. Ya, karena misalnya nanti ada teguran dianggap, wah, ini semua orang gereja itu seperti itu. Tidak, itu jadi akan menjadi proses generalisasi, itu yang bahaya. Jadi identitas pribadi tidak usah disebutkan. Ya, alamat tidak usah, ya, nama gereja, sinode bernaung tidak usah, dan tidak usah menyebut-nyebut kepercayaan lain. Kita akan dengarkan sebuah pujian, kemudian kita akan masuk ke konseling interaktif.
FM Immanuel Peaceful Station. Ya, baik sobat terkasih dimanapun berada, saatnya kita membuka line phone di 02717357992 untuk Anda yang ingin berinteraksi ya bersama Bapak Evangelis Asenso Hendra untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda tidak menyebutkan nama ya, langsung saja apa yang ingin sobat terkasih sampaikan kepada Pak Asenso Hendra untuk kesempatan siang hari ini. Dan saya langsung terima dulu yang ditelepon. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Ya, silakan. Begini, selamat siang. Setelah saya mendengarkan firman tadi, saya mengambil kesimpulan kenapa saya sulit untuk berubah. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Iya, Tuhan memberkati Bapak juga. Amin. Iya, baik Bapak, terima kasih banyak untuk atensinya di kesempatan siang hari ini. Dan mungkin di belakang Bapak ada lagi yang bergabung. Halo, shalom, selamat siang. Iya, silakan Bapak. Halo. Iya, silakan Pak, langsung saja. Iya Pak, saya mohon dukungan doanya Iya. untuk usaha pekerjaan saya. Ya, saya mengelola usaha kerajinan kayu, Iya. khususnya memproduksi barang-barang seperti salib Iya. dan aksesoris yang lain, Pak. Iya. Itu sepertinya mengalami, saya ingin lebih berkembang lagi gitu. Iya. Terus yang kedua untuk kondisi keuangan kami Iya. yang akhir-akhir ini terasa berat, Pak. Baik. Ya, Pak, saya mau tanya ya. Jangan ditutup dulu, Pak ya. Oke. Saya kepingin tanya, istri masih ada kah? Halo, Iya, saya ingin tanya, istri masih ada, Pak? masih Bapak? Masih ada. Saya ingin tanya begini ya. Saya mohon, makanya saya minta supaya tidak menyebutkan nama ya, karena kalau menyebutkan nama saya jadi agak-agak terkendala untuk menyampaikan hal-hal tertentu. Oke. Saya mau tanya ya, selama ini Bapak merasa mendapat support sepenuhnya kah dari istri Bapak? Ya, istri saya juga bekerja, Iya. tapi saya mohon maaf ya Pak ya. Iya. Itu yang saya ingin tanya Sekali makanya. untuk mencari pinjaman sana sini untuk sebetulnya cukup Pak. Iya. Tapi istri saya bukan saya. Iya, makanya saya tanya ya, makanya saya bilang istri Bapak. Karena begitu Bapak nelpon, Roh Kudus kasih tahu saya, Bapak itu di dalam hati ada ngempet perasaan, Pak, Iya, tentang Pak. istri. Benar. Betul kan? Iya. Iya, makanya inilah, makanya kami sering ingatkan jangan sebut nama. Khawatirnya pas istrinya juga dengar, waduh suami saya bongkar rahasia saya, pulang saya jak tarung, saya jak tukaran ya. Jadi ini salah satu fungsinya. Jadi ini Pak, ya Bapak, Tuhan tahu Bapak itu sering ngeluh tentang sikap istri selama ini, ya tentang perilakunya. Ya itu yang Bapak sering keluh. Jadi kami akan berdoa sekarang untuk istri Bapak. Oke. Kami tidak berdoa buat usahanya dulu, tapi ini yang paling penting buat sang istri dulu. Iya Pak. Ya kalau sudah sang istri berubah, ya saya yakin Pak ketika firman Tuhan katakan ketika dua orang bersepakat. Nah ini Pak pasti dijawab.
Ya, Pak. Ya, karena hati Bapak ya tapi puji Tuhan, Pak. Bapak enggak menunjukkan marah ke dia, Bapak enggak bersikap kasar, tapi ngempet. Ya, ini saya ingin itu boleh bergereja kembali, boleh berdoa kembali. Baik, ya Kalau selama ini saya berdoa misbah keluarga cuma dengan anak-anak itu. Oh gitu. Iya, baik. Jadi sekarang kami khusus berdoa buat sang istri dulu, Pak ya. Supaya sang istri menjadi pendukung, supaya dia bisa melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab sebagai istri, sebagai penolong, sebagai ilmu rumah tangga. Ya, nanti Pak Markus akan pimpin kita berdoa buat istri Bapak. Jangan diputus dulu, Pak ya. Misalnya nanti pas kita doa ada pernyataan Tuhan lagi saya sampaikan. Iya. Mari Bapak kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa Bapak ini untuk menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk istri dari Bapak ini Tuhan, yang agar bisa mendukung dari pekerjaan Bapak ini Tuhan Yesus. Kalau ada teguran-Mu, kalau ada pernyataan-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sayang teleponnya terputus. Tapi kalau Bapak itu masih memonitor, begini. Ada satu kata yang saya dapatkan ketika tadi Pak Markus mimpin kita dalam doa, yaitu kata lancung. Lancung itu berarti ceroboh. Ya, kelihatannya istri ini karakternya terburu-buru, sang istri ini karakternya tidak suka pikir panjang, istrinya karakternya emosional. Jadi banyak keputusan, banyak hal-hal yang dia lakukan karena emosi, ya banyak hal-hal yang dia lakukan karena tidak dipikirkan panjang. Ya, sehingga sang suami ini banyak mendem sampai saat ini, ya. Itu yang sedang terjadi. Jadi tadi sudah kita doa bersama buat perubahan sang istri. Ya, jadi buat Bapak ini juga kalau dia terus mendengarkan siaran, jadi yang sekarang perlu didoakan bukan usahanya dulu Pak ya, terus doakan sang istri supaya berubah. Ini yang pertama. Yang kalau usaha dulu didoakan tidak tepat, prioritasnya tidak seperti itu. Ya, jadi istri dulu Tuhan tolong dia Tuhan, tolong dia. Itu supaya jadi istri yang benar, tolong dia supaya jadi istri yang berkenan. Nah baru yang kedua baru Tuhan tolong usaha kerajinan saya ini Tuhan, tolong usaha kerajinan saya ini Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya itu jadi sekarang sudah lihat prioritas doanya yang pertama harus istri bukan usaha lebih dulu. Ya Tuhan memberkati. Ya baik sobat terkasih, dimanapun berada yang mau gabung lagi masih kami tunggu di kesempatan siang hari ini. Dan yang ditelepon, halo shalom, selamat siang. Halo. Iya, langsung saja Ibu. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, silakan. Iya, saya mau tanya Pak, badan saya sakit terus-terusan. Iya, sudah berapa lama? Sudah bertahun-tahun Pak. Terus sudah diperiksa dokter semua? Sudah. Ada tulang belakangnya bengkok. Iya. Terus sama kena osteoporosis. Iya. Iya. Sudah berapa tahun itu Bu kena seperti itu? Kalau ketahuannya baru setengah tahun Pak. Setengah tahun lalu. Iya. Terus tapi sudah. Sakitnya udah lama. Pengobatannya sudah dijalankan? Iya begini Pak. Kalau satu berobat terapi sudah. Tapi kan dokter melarang saya mengangkat berat. Oh iya, iya kalau sudah kena tulang. Tapi ini Pak, saya selalu angkat berat Pak. No. Saya kan punya kakak yang nggak bisa jalan. Iya. Jadi saya harus memandikan, mengangkat lagi, sakit lagi. Jadi saya tepat sudah putus asa Pak. Ya. Kakak itu lumpuh ya Bu ya? Iya. Lumpuh karena sakit apa itu? Dari kecil atau? Pak, tulang ekornya Pak. Oh. Tulang ekornya yang kedua hancur. Iya. Gitu, ya. Baik. Jadi Ibu jangan ditutup ya. Iya. Oh iya. Jangan ditutup, kita mau berdoa buat hal ini ya. Mungkin ada sesuatu petunjuk dari Tuhan untuk dilakukan ya, untuk menuju ke pemulihan. Baik, jadi Pak Markus akan bimbing kita dalam doa kembali supaya Ibu ini dipulihkan. Mungkin ada petunjuk, mungkin ada nasihat, ada sesuatu yang Tuhan ungkapkan tentang penyakitnya. Mari Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini beserta kakaknya yang dalam pergumulan karena mengalami osteoporosis dan juga kakaknya lumpuh Tuhan. Sedangkan Ibu ini harus merawat kakaknya. Kiranya Engkau sampaikan Tuhan teguran-Mu atau pernyataan-Mu atau penghiburan-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkau tahu dia punya masalah dengan tulang punggung, tidak boleh angkat berat, tetapi dia harus mengangkat berat setiap saat karena dia merawat kakaknya. Bapak mohonkan solusi, Bapak mohonkan petunjuk, Bapak mohonkan penyingkapan supaya anakmu ini bisa dipulihkan dari penyakitnya ini. Terima kasih, amin. Ibu, Ya, saya mau tanya ya, ya. kalau saya dapat kata dendam lama, Bagaimana Pak? dendam Bu, dendam lama sekali sudah peristiwanya. Oh, dendam. Ya. Ya. Maksudnya dendam saya dengan kakak apa? Bukan dengan kakak, mungkin dengan satu orang Bu, tapi sudah lama sekali peristiwanya ini, sudah puluhan tahun Bu peristiwanya. Yang mempunyai dendam saya Pak? Iya. Oh. Saya kalau dendam dari siapa ya? Nah itu saya tidak tahu, tapi waktu kita doa Tuhan hanya bilang kata dendam. Oh begitu Pak. Iya, coba nanti gini ya Bu ya, kan kita masih siarannya masih setengah jam lebih. Nanti kalau tiba-tiba Ibu ingat, oh iya pernah ada nyakiti saya waktu umur saya segini. Saya sudah lupa memang, karena sudah sekian puluh tahun. Tapi ya kalau saya tidak benar-benar ngampuni, tapi kan saya lupa karena waktunya sudah sekian lama. Nah nanti tiba-tiba bisa Ibu ingat, oh iya itu satu peristiwa yang menyakitkan sekali. Ya itu yang menghalangi kesembuhan Ibu. Oh, gitu. Iya, jadi nanti kalau Ibu nanti kalau Ibu sudah ingat bisa nelpon kembali kalau pas ingatnya sebelum kami selesai siaran. Ya. Kalau Ibu tinggal misalnya di sekitar di sekitaran Solo sini di dalam kota, enggak jauh-jauh. Nanti bisa hadir aja. Kalau Ibu bisa tinggalkan kakaknya kan berdua jam gitu. Oh, iya. Bisa untuk hadir nanti di ibadah kita ya, untuk didoakan lebih lagi karena itu harus diselesaikan Bu, dendam itu supaya doanya enggak terhalang. Iya, iya Pak. Iya, baik. Tuhan berkati. Ya, Pak, sebentar Pak. Iya. Ini sama kedua anak saya, Pak. Iya. Anak saya ini kan dia kerja di Surabaya. Iya. Selain kerja dia sambil kuliah. Iya. Besok pagi itu dia ada wawancara. Iya. Itu temannya. Iya. Saya tuh Ngelamar kerja yang gitu. akan datang ini menjanjikan atau saya takutnya kalau dia pindah tapi nggak tahunya sebentar udah jatuh gitu Pak, karena perusahaan ini mau buka cabang di Surabaya gitu. Baik, satu kata saja Bu buat sang anak ya. Ya. Hibur dia, memang hidup ini tidak mudah Bu di bumi, ya toh? Ya namanya orang lelah itu lebih enak lelah kerja daripada lelah nganggur Bu. Iya. Ini yang harus diingat. Kalau kita lelah kerja ada gaji ya Bu ya, ada penghasilan. Kalau lelah nganggur apa hasilnya Bu? Iya. Pagi nunggu malam, malam nunggu pagi ya kan? Iya. Iya, jadi beritahu dia, kadang dia sering merasa aku lelah sekali dia sering batin gitu. Iya. Ya, itu yang perlu dibangkitkan semangatnya. Oh iya, Iya. jadi besok biar wawancara jalan terus Pak. Iya, silahkan saja, tapi tidak boleh Bu ya, tidak boleh bilang lelah. Enggak. Maksudnya gimana Pak? Ya tidak boleh Bu, tidak boleh tidak boleh batin seperti itu. Ya namanya hidup ini memang lelah ya Bu, orang kerja ya memang lelah Bu. Iya kan? Jadi ibu rumah tangga aja lelah loh Bu ngurusi anak. Iya kan? Ya seandainya anak saya tuh mau jalan terus menerima juga nggak apa-apa. Silahkan. Gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Iya baik itu saja Bu. Nanti semoga sebelum jam 12 Ibu ingat ya bisa telepon kembali. Iya baik Tuhan berkati. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu dan untuk Anda dimanapun berada. Kami prioritaskan bagi Anda yang menelpon ya. Dan informasi kembali Bayu sampaikan untuk Anda, persekutuan doa mujizat pendewasaan akan diselenggarakan pada hari ini Rabu 9 Maret 2016 pukul 18.30 sampai dengan selesai, bertempat di Ramayana Resto, lantai 2, Jalan Imam Bonjol 49 Surakarta. Dan pelayanan dilayani oleh Bapak Evangelis Asenso Hendra. Iya, kembali yang ditelepon. Halo. Halo. Iya, silakan langsung Ibu. Ya, ini mau itu loh Pak. Kaki saya kan sakit yang kiri, sudah periksa kemana-mana kemarin ke dokter saraf, katanya saraf kejepit. Iya. Terus yang kedua
bapaknya itu kok bekerja sering mengeluh kalau nggak dapat uang. Iya. Itu loh Pak. Itu sakit kakinya sudah berapa lama, Bu? Sudah 2 bulan. 2 bulan ini. Iya. Ini hasil diagnosa terakhir sarafnya kejepit. Gimana Pak? Hasil diagnosa terakhir sarafnya kejepit. Iya. Baik, terus sang suami sering ngeluh karena pekerjaan tidak terlalu menghasilkan. Iya. Iya, baik. Betul. Ibu jangan ditutup ya, kita mau doa buat hal ini ya. 2 Bu ya. Yang pertama buat sakitnya Ibu, yang kedua buat mata pencarian sang suami. Ya, itu yang akan kita doa ya. Jadi Pak Markus yang pimpin. Mari Bu kita datang di hadirat Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bawa ibu ini yang mengalami sakit Tuhan. Engkau tolong ibu ini Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang nyatakan isi hatimu, baik itu teguranmu, baik itu penghiburanmu Tuhan Yesus. Juga untuk suami daripada ibu ini Tuhan Yesus, biar dia boleh selalu mengucap syukur untuk segala apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ibu, ketika berdoa saya melihat satu hal yang ingin saya tanya ya. Begini, kalau katakan ibu ini sama sang suami menyelam, ya lagi menyelam ini, katakan menyelam berenang, ya, ibu menyelamnya sudah kedalaman 5 meter, suaminya baru 1 meter Bu. Dalam hal artinya begini, secara rohani, kondisi rohani ibu itu lebih baik daripada kondisi rohani suami. Amin. Begitu. Nah, sekarang yang saya ingin tanya, benar tidak? Karena waktu kita doa itu yang saya lihat, pincang rohaninya. Gimana Pak? Kondisi rohaninya pincang antara suami istri. Oh gitu. Iya. Iya Pak, memang suami saya sudah lama meninggalkan Tuhan, nggak ke gereja sama sekali. Jadi itu kelihatan di alam roh pincang sekali Bu. Ibu sudah menyelam dalam bersama Tuhan, suaminya masih mengapung-ngapung gitu Bu. Iya. Jadi ini yang pertama dulu. Nanti ibu begini, kalau sang suami sekarang sedang kerja. Iya. Jadi gini, nanti kan ibu bisa nelpon kemari ke Mbak Bayu ya. Bisa minta kopi rekaman khotbahnya. Ya, nanti supaya kasih denger ini waktu saya konseling pendeta itu enggak tahu nama saya cuma telepon dia bilang begini. Jadi nanti saya ngerekam khotbahnya. Enggak, bisa diminta kopi khotbahnya, dikopikan di sini ya, disalinkan. Supaya didengar sang suami di rumah. Saya sering itu nyetel khotbah pujian juga. Oh iya. Ya, jadi nanti gini maksud saya, supaya suaminya dengar bahwa Tuhan kasih lihat dia sama sekali enggak ada dalam sama Tuhan. Lah bagaimana Bu? Hubungan enggak baik terus tapi minta terus diberkati Bu. Ya, supaya sang suami ini mulai merubah keadaan rohaninya dulu. Ya, itu yang pertama ya. Ya, supaya dia lebih rohani. Karena kan suami katanya imam Bu. Lah imamnya ndak rohani terus bagaimana keluarganya? Benar itu, Pak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sakitnya ibu ya. Baik, jangan ditutup ya. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberitahu kondisi keadaan rohani keluarga ini. Suaminya Tuhan kurang mendalam, suaminya tidak seperti istrinya yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kiranya suami akan dipulihkan ya Tuhan menjadi imam yang benar. Terima kasih. Kami berdoa buat sakit daripada anakmu ini Tuhan, di kakinya yang ada otot yang terjepit katanya Tuhan, saraf yang terjepit ini. Kami mohonkan kemurahan. Karena firman-Mu sendiri yang mengatakan bahwa hendaklah roh, jiwa, dan tubuh kami baik-baik. Kiranya itu yang terjadi atas ibu ini Tuhan. Rohnya baik, dia rohani. Jiwanya dia tenang karena dekat dengan Engkau. Dan tubuhnya juga sehat karena dipelihara Tuhan. Kami mohonkan kemurahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang mengajarkan apa saja yang kami minta di dalam namanya diberikan. Terima kasih. Kami akan mendengar ibu ini dijamah Tuhan. Dan saraf yang kejepit itu normal kembali karena Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengar suaminya berubah secara rohani dan juga secara ekonomi mereka berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, Tuhan berkati Ibu. Amin. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah mau berbagi bersama kami di siang ini. Dan kembali yang ditelepon. Halo, Shalom.
Halo. Iya, silakan. Saya itu udah periksa dokter. Iya. 2 minggu, lah itu suruh cek kolesterol. Tadinya kolesterolnya tinggi. Iya. Terus sudah diobati. Iya. Tapi sekarang kok bengong toh. Terus ini tinggal mahnya. Iya. Badan saya itu gemetar gitu loh, sering gemetar padahal makannya mau. Iya. Saya mohon pertolongan supaya agar disembuhkan penyakit saya mah ini, kata dokter tinggal mahnya aja. Oh, kolesterolnya sudah baik. Iya, Ya. kreatin juga bagus. Iya. Terus ini masih mual sama gemetar dan benjolan di sebelah kiri pundak itu ada, tapi dokter bilang ini nggak usah dioperasi, nggak apa-apa, cuman lemak. Oh iya, kadang ada benjolan yang berupa lemak, Bu. Ya, iya. Ada yang berupa tumor jinak, ada berupa tumor ganas. Ya, kalau lemak enggak terlalu. Lemak itu enggak apa-apa, enggak dioperasi. Saya mohon pertolongan. Ini masih gemetar. Sering masih gemetaran, Bu. Iya, Karena mual. Tapi waktu diperiksa enggak ada ketemu kena tukak lambung. Ya, Misalnya lambungnya robek. Mah itu katanya cuma mah gitu. Oh, karena gini, Bu, penyakit mah itu ada macam-macam. Ada karena itu kena di dalam mahnya ada bakteri namanya Helicobacter, karena bentuknya bunder-bunder seperti helikopter itu, ya. Itu bisa diobati dengan minum senium namanya kalau nggak salah, lupa saya. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini mah yang karena Bu, gangguan pikiran. Pikiran begitu berat ngantem mah. Itu yang kedua, itu yang agak susah diobati, Bu. Kenapa kok tahu nih pendeta? Saya kena itu dulu, Bu. Jadi saya tahu, ya. Saya berobat ke bahkan itu Profesor Andro pencernaan itu. Ya, gastroendro gitu namanya ya. Ada gastronya itu. Itu dokternya bilang, "Wah, ini karena katanya pikiran. Kalau tiap pikirannya berat kena." gitu. Ya, ini ada juga karena itu, ya. Baik, jadi kita akan doa sekarang ya. Mungkin ada sesuatu nasihat, petunjuk atau teguran ya tentang sakit mah. Ya, puji Tuhan kalau kolesterolnya sudah turun, ya memang kalau kolesterol enggak terlalu susah, Bu, menurunkannya. Ya, ada yang dosis tinggi, ada dosis rendah, itu diminum cepat turun. Tapi menjaganya yang susah, Bu. Ya, nurunkannya gampang, naikkannya gampang, jaganya susah. Ini gemeternya itu. Iya, baik ya, berarti ini agak parah, Bu, sakit mahnya ya. Baik, kita akan berdoa buat hal ini. Mari Ibu kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini Tuhan yang sedang merasakan gemetar karena punya sakit mah Tuhan. Kiranya kalau ada nasihat, teguran atau penghiburan daripada Engkau Tuhan, Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ibu, waktu doa saya dengar satu kata saja, giat. Oh iya. Rajin. Oh iya. Nah, saya ingin tanya, Bu, karena kata rajin ini bisa berupa teguran, bisa juga berupa saran. Yang pertama, kalau berupa teguran, berarti apa? Kurangi kegiatan. Ini yang pertama. Betul. Ya. Ini itu kegiatan itu ke gereja itu kemarin doa malam saya gemeter terus enggak datang gitu. Ya, sekarang saya ini, Bu, kegiatan ya. Giat berarti kegiatan ini. Jadi kan tubuh manusia kan kita ini tubuh dosa, Bu, yang akan mati. Beda dengan tubuhnya Adam dan Hawa zaman sebelum dia makan buah itu kan. Tubuhnya kekal. Habis makan buah Alkitab bilang harus mati kan? Jadi memang tubuh kita akan menua dan kemudian mati. Lah ini kan harus dijaga, Bu, supaya tidak cepat mati. Ya, banyak orang mati dipikir, sudah waktunya dipanggil Tuhan. Salah. Orang banyak mati karena penyakit, Bu. Contohnya pembunuh nomor 1 di bumi apa? Sakit jantung. Terus kedua diabetes apa kan, itu bukan mati dipanggil Tuhan sehat-sehat terus mati, Bu. Iya kan? Betul. Kan biasanya orang mati kan sebabnya ada, dia sakit mati kecelakaan. Bukan terus dia duduk-duduk sehat-sehat terus mati dipanggil Tuhan, enggak toh. Jadi ini mesti dijaga, Bu. Ya, jadi jangan pokoknya ngertilah tubuh kita ini adalah tubuh dosa. Soalnya udah tua ini. Iya, jangan dipompa terus dengan kegiatan, Bu. Giat enggak karu ya. Oke, berarti sakit mahnya ini berhubungan dengan pola hidup Ibu yang kurang istirahat. Sama pikiran gitu ya. Nah, ya itu, Bu. Ya, jadi sudah tahu sekarang. Ya, kalau memang sakitnya karena pikiran dan kurang istirahat, ya dokter nyerah, Bu, kasih obat apa? Orang obatnya ngantuk enggak ada obatnya loh, Bu. Iya, betul. Kasih kopi pun nanti kuatnya melek, nanti selesai pengaruh kopinya lebih ngantuk lagi dia. Ngantuk obatnya apa? Tidur. Jadi ini enggak apa-apa, cuman mengurangi kegiatan. Iya, terlalu giat, Bu.
Oh iya. Ya, jangan maksa seperti masih umur 20 lah, Bu. Iya. Iya, baik. Tuhan berkati, Bu. Iya, Tuhan berkati. Amin. Iya. Baik sobat terkasih dimanapun berada, waktu terus berlalu dan sudah 40 menit lepas dari jam 11 siang. Dan hanya tinggal beberapa menit nih ya untuk Pak Asen boleh menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan kembali yang ditelepon mungkin ada yang mau bergabung, langsung Bayu terima. Halo. Iya, kadang orang mungkin karena yang nelpon banyak, mungkin waktu dia punya telepon masuk dia nggak tahu itu teleponnya masuk, jadi masih kaget atau bengong gitu. Jadi waktu dibilang halo dia nggak jawab. Ya. Iya, baik sobat terkasih, kembali kami informasikan untuk Anda apabila Anda ingin hadir dalam persekutuan doa mujizat pendewasaan untuk hari ini 9 Maret 2016 jam 18.30 sampai dengan selesai ya. Bertempat di Ramayana Resto lantai 2, Jalan Imam Bonjol 49, Kampung Baru Solo ya. Dan untuk Anda yang ingin hadir silahkan jangan sampai ketinggalan untuk Anda menerima berkat-berkat dari Tuhan yang dilayani oleh Bapak Evangelis Asen Suhendra. Sebenarnya banyak SMS nih yang sudah masuk. Boleh dibaca 1-2. Bacakan ya, kasihan nih sudah masuk soalnya. Shalom Pak Asen, saya mohon didoakan agar rumah di Jogja bisa cepat laku terjual. Rumah itu rumah warisan, terima kasih. Iya, baik. Kadang-kadang ya seperti khotbah yang tadi, memasukkan kehendak kita menjadi kehendaknya Tuhan. Saya mau jual, tolong Tuhan percepatlah itu. Kehendakku dimasukkan untuk supaya menjadi kehendaknya Tuhan. Ini yang kadang berbahaya. Sebenarnya yang harus adalah begini. Saya berencana menjual, apakah itu memang Tuhan izinkan jual? Itu yang seharusnya anak Tuhan. Jangan saya mau jual dan harus terjual. Ya, itu kan persis namanya saya maunya begini, Tuhan harus lancarkan. Tuhan harus okekan dan tolong saya. Ini yang jadi masalah orang Kristen sampai hari ini. Ya, jadi kita akan tetap doakan juga. Yang kita tidak akan doakan supaya terjual, tapi yang kita akan doakan adalah supaya apakah Tuhan izinkan rumah itu dijual? Apakah memang kehendak Tuhan rumah itu dijual atau Tuhan mau rumah itu dipakai untuk hal lain? Ini yang kita perlu doa. Jangan sampai pokoknya saya mau jual, Tuhan buka jalan. Loh, itu berarti apa? Kita tidak menguduskan Tuhan. Ya, kita tidak menguduskan Yesus sebagai Tuhan. Tapi kita maunya kehendak kita dimasukkan menjadi kehendaknya Yesus. Tapi tetap akan kita doa, kita akan tanya apakah memang kehendak Tuhan untuk dijual. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pendengar yang sudah SMS yang ingin menjual rumah yang di Jogja. Apakah penjualan rumah tersebut sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak Tuhan? Sampaikan Tuhan isi hatimu, sampaikan Tuhan nasihat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, buat yang tadi SMS tentang rumah di Jogja, saya cuma dengar satu kata saja. Ramah. Berarti selama ini ada satu hal yang Tuhan ingin dia perbaiki, ya, untuk menjadi lebih ramah, menjadi orang yang lebih ramah. Bukan berarti kalau orang nanya, rumah itu harganya berapa, dia agak ketus, bukan. Tapi Tuhan minta dia untuk menjadi Kristen yang lebih ramah. Menjadi orang yang perkataannya lebih ramah lagi. Itu yang saya dapatkan ya. Terus tentang rumahnya saya tidak dapat pesan apa-apa, cuman yang Tuhan mau adalah ayo jadi anakku yang lebih ramah. Itu saja. Ya, baik, dan mungkin ada lagi yang mau bergabung, phone di 735-792. Saya terima dulu. Halo, Shalom, selamat siang. Selamat siang. Ya, silahkan. Pak, saya minta tolong Pak. Saya dendamnya dengan siapa ya Pak? Asi Ipar atau siapa ya Pak? Nah ya saya tidak dapat Bu. Karena seorang hamba Tuhan yang punya karunia itu seperti hanya dikasih kunci sama Tuhan. Dia bukakan kunci, yang bersangkutan yang harus masuk. Bukan dia yang memimpin yang bersangkutan masuk. Coba Ibu ingat, sudah lama peristiwa itu Bu. Puluhan tahun sudah. Puluhan tahun. Saya tidak dapat Bu. Saya nggak bisa terus doakan Ibu yang harus mengingatnya.
Gitu. Oh, gitu. Iya, puluhan tahun sudah itu Bu kasusnya. Puluhan tahun. Iya, lama sekali. Ibu sendiri mungkin sudah lupa karena waktunya, lupa karena waktu Bu, bukan lupa karena mengampuni. Saking lamanya. Nanti kalau ibu sudah ingat, ibu doanya begini, Tuhan aku minta ampun. Kalau karena aku tidak sadar, aku masih simpan dendam itu walaupun karena waktu aku sudah lupa. Tapi kalau dicari itu masih ada. Gitu. Nah tadi seperti ibu bilang kan ada dendam sama ipar atau siapa. Nah pertanyaan saya, adakah pernah puluhan tahun lalu terjadi masalah? Puluhan tahun ya Pak ya. Iya. Sudah lama sekali itu Bu memang. Jadi ibu seperti sudah tidak ingat lagi ya, seperti kita kan disakiti sudah saking lamanya kita lupa Bu. Bukan kita sudah ngampuni, tapi kan karena cuman lupa saja karena waktu. Tuhan mau itu dituntaskan pengampunan. Ya sudah saya ampuni dia Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Ya nanti begitu ibu ingat, ibu langsung Tuhan, oh kayaknya aku ada pernah masalah sama si Anu. Nah Tuhan langsung ibu bilang Tuhan aku mengampuni dia. Apapun perbuatannya, perkataannya aku ampuni. Ya? Ya saya mau tanya begini Bu ya. Ibu tidak pernah seperti katakan diomongi kasar-kasar seperti diusir dan lain-lain begitu. Diusir. Kok kayaknya saya tuh nggak pernah ya Pak. Iya nanti ibu akan ingat ya. Saya nggak bisa paksa. Karena saya juga pernah waktu berapa tahun lalu saya pelayanan di Eropa itu di Spanyol, ya. Ada satu orang itu yang dia cerita kakak saya ini sekarang sudah parah sakitnya, gangguan kejiwaan. Terus waktu kita doa saya melihat satu benda, Bu, benda keramat. Saya bilang saya melihat itu ada sebuah benda keramat yang disimpan keluargamu. Dia bilang enggak ada, saya tidak pernah lihat. Dia bilang enggak ada di keluarga saya. Saya katakan, ya saya enggak tahu. Saya bilang saya cuma lihat. Ya. Kemudian waktu itu saya berangkat ke Swiss, dia hubungi saya kembali. Benar saya ada ternyata katanya. Nah itu yang menyerang keturunannya, yang menyerang kakaknya itu, ya menyerang saudaranya itu, sampai saudaranya kena gangguan kejiwaan. Jadi emang tidak bisa saya paksa Bu, ayo sekarang tuh saya tunggu sampai ingat, wah nanti tidak sampai selesai acara tidak bisa. Iya. Dengan kakak saya laki, saya pernah diomongin kasar. Nah terus? Itu sampai saya nangis sampai itu ya Pak ya. Sudah berapa lama? Memang pernah itu Pak. Berapa lama? Iya itu Bu. Iya. Itu di rohnya ibu jadi dendam dikasari. Oh gitu. Di pikiran ibu lupa, tapi di roh enggak lupa Bu. Oh. Nah jadi nanti Tuhan aku mengampuni kakakku apapun perkataan kasarnya aku ampuni dia. Iya. Itu, ya supaya doaku tidak terhalang, supaya Tuhan sembuhkan aku. Karena Tuhan bilang kan, Dia yang menyembuhkan segala penyakit, mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit kalau sudah diampuni baru sembuh. Tidak pernah bisa penyakit sembuh tanpa pengampunan. Ya kalau di firman Tuhan. Jadi nanti ibu doa sendiri bisa ya. Aku mengampuni kakak saya apapun itu Tuhan aku ampuni dia. Tuhan ampuni juga saya yang tidak sadar saya menyimpan kenangan itu. Ya. Terus minta kesembuhan. Baik Tuhan berkati ibu. Amin. Terima kasih. Ya. Ya baik sobat terkasih di manapun berada, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, masih kami terima yang ditelepon. Halo Shalom, selamat siang. Halo, Shalom. Iya, Shalom Ibu, silahkan langsung saja. Oh ya, saya minta bantu untuk anak-anak saya yang UTS. Kiranya mereka diberi kelancaran, kesehatan, dan keberhasilan. Juga untuk suami saya, untuk pekerjaan dan karirnya Pak. Baik kita untuk rumah tangga kami lebih dekat dan lebih rukun, lebih guyup. Iya. Baik, jadi yang pertama buat anak-anak yang ujian tengah semester. Yang kedua buat karir suami. Bu ketiga buat keharmonisan rumah tangga. Iya, baik. Ibu jangan ditutup ya Bu ya. Misalnya ada sesuatu yang Roh Kudus sampaikan ke saya, ungkapkan ke saya bisa langsung sampaikan ke Ibu. Iya. Mari Ibu kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus kami bawa Ibu ini beserta
anak-anaknya yang menghadapi UTS Tuhan. Tuhan tolong anak-anaknya dalam mengerjakan UTS tersebut. Tuhan sendiri yang beri kesehatan juga buat anak-anak yang menghadapi UTS tersebut Tuhan. Juga Tuhan kami bawa ibu ini dan rumah tangganya Tuhan. Biarlah rumah tangganya boleh berjalan dengan baik, rumah tangganya boleh guyup rukun. Juga untuk karir daripada suaminya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati karir tersebut. Kiranya kalau ada nasihat-Mu, teguran-Mu Tuhan, penghiburan daripada Engkau, Kau sampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Amin. Ibu, Ya. saya cuma mendengar satu kata, Bu. Tidur, tidur, tidur. Jadi yang saya ingin tanya begini, Bu, ya. Apakah ibu dan suami itu punya waktu cukup untuk ngobrol-ngobrol sebelum istirahat? Atau malah sama sekali tidak sempat, pokoknya begitu jam istirahat ya geblak hilang dua-dua ke alam mimpi. Baik, ya begitu Pak. Begitu. Jadi gini Bu, itu yang saya dapat tadi. Ya. Tidur. Jadi dua-dua ini langsung tidur geblak hilang Bu. Iya. Ya mestinya itu kan dipakai waktu untuk ngobrol Bu, dari hati ke hati. Iya Pak. Ya, nah ini yang harus dilakukan ya Bu ya. Iya. Ya, jadi tidak langsung tidur blak hilang. Ya, Ini yang kurang di keluarga. Iya betul Pak. Kami sudah saling lelah ngurusin rumah tangga, bapaknya capek di kantor, ya udah kadang kerjaan juga masih dibawa ke rumah juga, nggak mau diganggu. Iya, jadi tidak ada waktu untuk suami istri ini loh Bu. Iya. Ini yang Tuhan tegur, kalau masalah anak-anak tidak ada. Ya, saya tidak dikasih lihat ada halangan atau ada sesuatu yang membahayakan yang perlu didoakan, tidak ada. Ya, cuman ini dengan suami tadi itu. Jadi beritahu sang suami, ya, ini tegurannya. Mesti punya waktu buat istri. Ya nanti kalau misalnya suaminya tidak dengar, bisa dimintai ke Mbak Wahyu itu, Mbak tolong dikopikan khotbahnya, saya mau kasih dengar suami saya. Ya nanti kalau sudah dia mengadakan perubahan, Tuhan juga baru akan merubah karirnya, mengubah jabatannya dan yang lain-lain. Oh iya Pak. Ya, baik, Tuhan berkati Bu. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah mau berbagi bersama kami di sini, dan waktu terus berjalan, hanya tinggal beberapa menit saja dan satu penelpon Bayu terima sebelum Pak Ahsen mengakhiri perjumpaan kita. Halo. Putus-putus. Iya, suaranya tidak jelas. Iya Pak, suaranya putus-putus Pak. Bisa Bapak keluar ruangan mungkin kalau nelpon dari HP. Sinyalnya enggak kuat ini Pak, putus-putus kami dengar. Iya, halo? Iya, kita putus dulu Bapak. Mungkin bisa dia keluar ruangan mungkin ya. Untuk Bapak yang mau menelepon bisa keluar ruangan dulu dan kembali menghubungi kami di 0271 735 792. Masih kami nantikan satu penelpon lagi untuk siang ini. Halo. Shalom Mbak. Iya, selamat siang Selamat Bapak. siang. Iya. Ya mau minta dukungan doa Mbak. Iya, monggo langsung ke Pak Ahsen. Selamat siang Pak Ahsen. Iya, selamat siang Pak. Monggo langsung. Ya, kami sudah berkeluarga hampir 14 tahun Pak. Bapak Gembala. Iya. Tapi ya sama Tuhan belum diberi momongan Pak. Iya. Iya. Minta dukungan doanya Pak Ahsen. Iya. Iya. Baik, kita akan doa buat hal ini Pak ya. Jangan ditutup Pak ya. Iya, siap Pak. Tapi selama ini sudah periksa dokter belum? Sudah Pak. Normal semua dua-dua? Ya, semua sudah hasilnya normal semua Pak. Iya, tak itu kalau sudah normal semua belum berarti memang kemurahan Tuhan Pak. Iya, kecuali ada yang tidak normal diobati. Iya. Iya, baik. Mari Bapak kita menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa Bapak ini, mereka sudah berumah tangga selama 14 tahun Tuhan. Mereka merindukan untuk punya keturunan. Tuhan Yesus, Engkau sendiri Allah yang hidup.
Tuhan sendiri yang akan menjawab pergumulan Bapak ini. Kalau ada teguranmu, kalau ada nasihatmu Tuhan, Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pak, saya mau begini. Waktu berdoa tadi saya dikasih penglihatan Pak sama Tuhan. Iya Pak. Masalah untuk punya anak ini Pak. Iya Pak. Yang pertama, buat sang istri tetap tegar dan kuat Pak. Iya, iya. Ya, tapi Bapak menjadi lemah Pak. Iya Pak. Gitu. Jadi buat istri sih dia tetap kuat, tetap tegar dia Pak menghadapi ini. Tapi Bapak yang kelihatannya menjadi melemah Pak secara rohani. Sampai doa tuh sampai nangis-nangis enggak. Sampai menunggu jawaban Tuhan Pak Aseng. Tapi sang istri tegar sekali loh Pak, luar biasa. Iya. Kan biasanya wanita yang lebih perasaan Pak. Iya. Ternyata ini Bapak yang lebih perasaan. Iya Pak. Itu tadi kelihatan. Iya, ya sekarang begini. Harus sepakat toh Pak. Iya. Jangan Bapak saja yang super kepingin. Iya. Sementara buat istri, maaf kata ini, ya dikasih monggo, ndak dikasih monggo. Iya Pak. Nah ini mesti sepakat toh Pak. Iya Pak. Jadi nanti Bapak mesti ngobrol sama istri. Iya. Ya mesti usaha dong. Kita kan tak bisa aku kepingin kamu santai-santai aja, ndak terlalu semangat. Iya Pak. Iya. Ini yang perlu disampaikan Pak supaya doanya jadi sepakat. Iya. Ya karena sang istri maaf kata ini tegar dia Pak menghadapi kenyataan. Iya. Cuman Bapak yang agak goyah-goyah sedikit gini. Ya, Pak. Baik, Bapak kami serahkan anakmu ini, Tuhan dan istrinya. Kiranya Engkau memberikan momongan keturunan mereka, supaya lanjut keturunan mereka di bumi seperti yang Kau rancang. Kami berdoa juga ketika Kau berikan putra-putri, berikan putra-putri yang takut sama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur berterima kasih apa yang sementara masih tertutup Tuhan bukakan. Kandungan istrinya juga Tuhan bukakan. Karena Engkau bisa memberikan Samuel Tuhan kepada Hana. Kau bisa memberikan juga keturunan kepada anakmu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur berterima kasih. Terima kasih. Amin. Pak, maaf saya mau tanya ya. Iya Pak. Di keluarga Bapak adakah jimat warisan berupa keris yang dipelihara keluarga ini? Tidak ada itu Pak. Yakin? Iya Pak. Coba diingat Pak, saya melihat keris bukan keris kecil ya. Ini keris besar Pak. Ada kan keris kecil yang seperti sikap itu Pak. Ini bukan, ini nyata-nyata dalam penglihatan saya melihat sebuah keris besar. Kalau dari Bapak tidak ada itu Pak. Iya, dari keluarga istri? Dari keluarga istri juga enggak. Itu kita semua di gereja semua Pak. Coba nanti dicari Pak ya. Oh gitu Pak. Karena saya lihat dengan jelas ini. Iya Pak. Iya, jadi Bapak ikuti siaran dari tadi kah? Iya. Saya pernah seperti yang saya sampaikan itu Pak. Itu orang Spanyol Pak. Iya Pak. Dia kakaknya itu sudah mulai gangguan kejiwaan. Iya. Di keturunan mereka tidak ada seperti itu Pak. Iya. Nah waktu saya doa kelihatan Pak ada jimat keturunan walaupun itu simbol agama Kristen. Dia bilang tidak ada, saya nggak pernah lihat sejak tidak. Ya sudah saya katakan saya lihat. Tuhan kasih saya lihat mesti ada barangnya. Itu wujudnya keris Pak. Keris Pak. Oh ya nanti coba tanyakan Pak. Iya coba ditanyakan. Itu benar-benar keris Pak ya, bukan sikap kecil itu. Bukan jimat kecil berbentuk keris bukan. Ya nanti pasti ketemu Pak. Entah siapa yang pegang barang ini di keluarga. Iya Pak. Ya nanti kalau ketemu itu nanti Bapak minta ampun. Ya. Tuhan ampuni kami bila kami menyimpan sesuatu yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ya ternyata diisi macam-macam misalnya gitu. Ya kami minta kami dilepaskan. Ya. Nanti kalau ketemu Pak, nanti kalau sudah ketemu bisa nelpon ke Mbak Bayu menginformasikan ya. Oh iya. Iya baik, Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pak. Iya. Tuhan berkati. Iya baik, Bapak terima kasih banyak dan sobat terkasih dimanapun berada, terasa ini waktu terus berlalu dan kita harus mengakhiri jumpa kita Pak Asen untuk bulan Maret ini dan nanti akan hadir kembali pada tanggal 13 April ya. Iya, 13 April. Baik Pak Asen, sebelum berpisah seperti biasa doa buat kita dan juga untuk pendengar Radio Immanuel di mana. Iya, buat para pengubah kehidupan yang sementara masih mau menelpon tapi nggak bisa masuk, misalnya mau konseling tadi hanya lewat SMS tidak terbaca, ya bisa datang nanti malam di dalam ibadah kita jam 6:30 malam ya. Tempatnya nanti bisa hubungi Mbak Wahyu kembali ya untuk jelasnya. Ya baik, jadi kita akan tutup.
Bapa di surga, terima kasih buat siaran yang lancar. Terima kasih buat streaming juga yang lancar di banyak kota yang memonitor siaran ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Radio Immanuel supaya siaran-siarannya Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Membangun, menghibur, menasehati, memberikan solusi buat banyak anak-anak-Mu. Menjadi terang Tuhan Yesus buat para pendengarnya. Terima kasih. Kiranya Tuhan firman ini mendapat tempat tertanam, bertumbuh di dalam hati setiap pribadi. Untuk kami tidak membawa Tuhan ke dalam kehendak kami, tetapi kami yang dibawa kepada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Berkati semua para pendengar yang mendengar mau berubah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik sobat terkasih, usai sudah kebersamaan kita untuk kesempatan siang hari ini.